Semuanya, kita ketemu lagi di mata kuliah kita, yaitu Project Data Science. Hari ini kita akan bahas mengenai data understanding berkaitan dengan data collections and explorations ya. Oke, untuk tidak berlama-lama kita lanjut saja ya, mulai untuk materinya. Nah, berkaitan dengan posisi dalam CRI SPDM gitu ya, data understanding itu berada setelah business understanding. Artinya setelah kita memahami tujuan bisnis dan masalah yang ingin diselesaikan, langkah berikutnya adalah memahami data yang akan digunakan. Jadi mulai dari kayak apa ya, kalau dilihat dari kerangka kerja nih kan ada 6 tahapan gitu ya, 6 tahapan. Yang awalnya business understanding, kita memahami tujuan bisnis dan mendefinisikan masalah. Sekarang kita mau mempelajari data yang tersedia, kemudian sumbernya dari mana dan kualitasnya bagaimana. Nanti baru kita akan cek lagi data preparation, modeling, evaluation sampai deployment. Jadi pada tahapan data understanding ini, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah berkaitan dengan apakah kita memiliki cukup data. Kemudian, apakah data tersebut akurat dan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Ya, ini berarti fokus utama kita itu di tahapan ini adalah menilai kelayakan si datanya sebelum menggunakannya dalam analisis atau permodelan. Jadi, jika data tidak cukup, tidak relevan, atau berkualitas rendah gitu ya, maka seluruh hasil model bisa bias atau bahkan menyesatkan. Seperti yang pernah saya sampaikan nih waktu dulu, minggu lalu bahwa kalau berkaitan dengan project data science itu kita harus pastikan data ya, karena datanya nggak bagus nanti hasilnya nggak bagus gitu, atau tidak relevan atau bisa menyesatkan karena sifatnya garbage in garbage out ya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini data understanding itu kalian mesti bisa membayangkan nih, kalau kalian ingin memprediksi nih misalkan penjualan bulan depan di sebuah toko online gitu ya. Sebelum kalian buat model, kalian harus tahu dulu nih beberapa pertanyaan yang wajib ada di kepala kalian, kayak apakah data transaksinya sudah lengkap, kedua apakah data pelanggannya sudah konsisten, ketiga apakah data stok dan harganya tersedia, yang seperti itu gitu ya. Anda harus paham dulu. Nah, oke, kita lanjut ya. Adapun tujuan atau goals dari data understanding gitu, kita bagi jadi 4 lah gitu ya. Yang pertama itu kita mau mengidentifikasi sumber datanya dulu. Nah, sumber data ini kita harus, dengan kata lain kita harus mengenali dari mana sih data berasal. Bahwa misalnya sifatnya dari internal gitu ya, internal itu berarti dari dalam organisasinya sendiri maupun dari eksternal atau dari luar organisasi. Jadi kita harus paham dulu ini datanya berasal dari mana sih, internal atau eksternal. Kita harus bisa ngenalin itu gitu ya. Langkah mengenali sumber data itu penting karena akan mempengaruhi nanti kredibilitas gitu ya, kemudian format dan frekuensi pembaruan data gitu ya. Nah, kalau contoh-contoh tipe-tipe datanya, misalkan kalau dari internal itu biasanya kayak data penjualan, log system, atau data pelanggan, kayak gitulah. Tapi kalau misalkan dari eksternal itu tipe-tipenya kayak data cuaca gitu ya, kemudian data ekonomi atau media sosial gitu. Tipe-tipenya yang kayak gitu. Dimana kalau misalkan data internal itu biasanya lebih akurat, tapi dia terbatas karena kan dari internal kita belum tentu banyak kan gitu ya. Sedangkan kalau data eksternal itu bisa lebih luas gitu ya, tapi bisa juga tidak konsisten. Jadi dua-duanya ada kelebihan ada kekurangan gitu ya. Kayak itu dari sisi mengidentifikasi sumber daya gitu ya, tipenya apa. Kemudian tahapan yang kedua kita mengumpulkan data awal.
Tahap ini mencakup proses pengumpulan raw datanya untuk dilakukan eksplorasi awal. Di mana gitu ya, metode pengumpulannya bisa berupa kayak query ke database atau API, bisa juga web scraping atau import file CSV bahkan gitu ya. Jadi kalau kalian sedang mengumpulkan data awal, kalian tuh pada tahap ini nih ya, jangan terburu-buru gitu, begitu datang langsung bersihin datanya. Jangan, fokusnya adalah kita mendapatkan dulu gambaran umum dari isi datanya. Misalkan ada berapa banyak kolom dan baris, serta jenis data yang dikandungnya tuh gimana. Itu data awal. Jangan main langsung dapat langsung bersih-bersih, enggak. Kalian harus kenali dulu nih gambaran umum si datanya gimana. Oke, yang ketiga nih, kita menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik datanya. Nah, di sini kita mendeskripsikan data, berarti memahami struktur dan sifat datanya. Mulai dari kayak ukuran data setnya seperti apa, berkaitan dengan jumlah baris dan kolom lah gitu ya. Kemudian format filenya gimana, apakah dia CSV, JSON, SQL, DSB lah dan sebagainya gitu ya. Kemudian jenis atributnya gimana, apakah dia numerik kah, kategori kah, atau tanggal kah, banyak macam-macam. Jadi di mana setiap data-data ini gitu ya, kita akan bantu kita untuk menginterpretasikan makna tiap variabelnya. Jadi kalau misalkan nanti ada kolom harga nih, berarti kalau kolom harga kita harus tahu paham, dia harusnya berupa angka, bukan teks dong. Atau kolom region, berisi nama wilayah, bukan kode numerik dong, kayak gitu-gitu ya. Itu adalah deskripsi karakteristik data. Kemudian berikutnya kita juga harus mengecek nih atau memeriksa kualitas data gitu ya. Kita harus melakukan pengecekan terhadap kelengkapan di sini, kemudian akurasi dan konsistensi data. Ini penting gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi ke depan nih, beberapa contoh permasalahan umum nih kalau kita kualitas data kita cek itu ya, biasanya pertama kita lihat ada nilai kosong atau missing value. Kemudian yang kedua biasanya ada duplikasi baris. Kemudian ada format yang tidak seragam, cara penulisannya macam-macam. Nah, kemudian ada juga kayak ketidaksesuaian dataset gitu, kayak di nama pelanggan berbeda antar tabel gitu. Karena ketika datanya buruk nih, hasil analisisnya juga jadi salah arah nantinya gitu. Oleh karena itu tahapan itu sangat menentukan apakah datanya layak dipakai atau perlu diperbaiki dahulu. Tadi kayak yang paling sering diganti itu misalkan format paling gampang kayak nulis format tanggal lah, kayak biasanya DD MM YY, tapi ada juga yang DD MM YY atau misalkan dibalik YY MM DD gitu lah. Itu kayak gitu-gitulah. Jadi itu akan dicek di sini gitu. Oke, itu adalah goals dari data understanding. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah dalam data understanding nih. Nah, pada proses ini kita bagi menjadi 4 langkah utama gitu ya, yang tersusun nih berurutan. Yang pertama data collection gitu ya. Kita mengambil data dari berbagai sumber, tadi bilang seperti database, API, log, atau bahkan dari sensor IoT gitu ya. Dimana contoh-contoh datanya bisa jadi kayak data transaksi pelanggan dari database SQL atau MySQL yang dari internal misalkan gitu. Kedua, data cuaca dari API BMKG, berarti itu eksternal gitu. Atau data kepuasan pelanggan di Google Form yang kita generate gitu. Jadi ini dengan cara ini kita bisa paham nih cara akses dan kepemilikan data. Karena jadi cara aksesnya kita tahu, kita harus paham dulu cara aksesnya gimana dan ini miliknya siapa. Kayak gitu ya. Yang kedua, data description.
Kalau data description, kita mau mendeskripsikan karakteristik utama data yang dikumpulkan. Misalkan berapa banyak entry, apa saja atributnya, apa format tiap kolomnya, apakah ada metadata tambahan, dan sebagainya. Nah, jadi gimana ya? Di sini itu kita benar-benar benar-benar harus mendeskripsikan si data ini sehingga nantinya bisa dituangkan dalam data description report gitu. Yang ketiga, ini berkaitan dengan data exploration. Kalau data exploration berarti kita melakukan eksplorasi yang sifatnya statistik dan visual untuk menemukan pola, distribusi, dan korelasi. Contohnya gimana sih Bu? Kita menggunakan histogram untuk melihat distribusi usia pelanggan misalkan. Contoh lain gitu ya. Misalkan kita menggunakan scatter plot untuk melihat hubungan antara harga dan penjual. Gitu. Atau kita bisa gunakan juga heat map untuk melihat korelasi antar variabel numerik. Gitu. Jadi tahapan eksplorasi ini kita lebih kayak mau menghasilkan insight awal dari data. Ya, mau kayak boleh tren penjualan lah gitu ya, atau adanya anomali dan sebagainya, kayak seperti itulah data exploration itu. Kemudian ada yang berikutnya adalah data quality verification. Kita melakukan validasi terhadap kualitas data. Aspek-aspek nih yang diperiksa nih kayak missing value. Missing value ini biasanya kita mengecek berapa banyak nih nilai kosongnya gitu ya. Kemudian duplikasi gitu ya. Duplikasi di sini apakah ada baris yang sama gitu ya, kolom yang sama dan sebagainya, kita cek. Kemudian outliers kayak nilai ekstrim yang tidak wajar juga bisa kita cek gitu ya. Terus data tipe yang mismatch, apakah tipe data sudah sesuai kayak mulai angka, teks, tanggal, dan sebagainya. Kemudian konsistensi, apakah antara dataset sudah konsisten, jadi bisa dibilang normal atau anomali atau tidak. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang tahapan di sini seperti melakukan audit data. Jadi tujuannya memastikan data siap digunakan pada tahap berikutnya atau pada data preparation sebetulnya. Jadi jika ditemukan masalah besar, maka data perlu dibersihkan terlebih dahulu. Gitu. Ini adalah stepnya gitu ya, step by stepnya gitu. Kita lanjut ya. Nah, berkaitan dengan sumber data gitu ya. Berikutnya adalah sumber data atau data source gitu. Nah, data source, sumber data dapat berasal dari internal, bisa organisasi, pihak eksternal, maupun data yang dihasilkan sendiri gitu ya. Jadi tadi sebenarnya sudah kita bahas sekilas ya data internal dan eksternal ini tadi sekilas. Jadi kalau misalkan berbicara tentang data internal, itu berarti data yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri dan biasanya mudah diakses dan lebih akurat gitu ya. Tadi sudah dibilang contoh praktisnya kita dapat dari kayak catatan transaksi, profil pelanggan, log dari ERP atau CRM-nya, data keuangan perusahaan dan sebagainya. Kalau yang sifatnya eksternal data, itu biasanya data yang diperoleh dari organisasi dan sering digunakan untuk melengkapi analisis atau sifatnya dari luar organisasi. Data yang diperoleh dari luar organisasi gitu ya. Contohnya kayak data cuaca gitu ya. Kemudian data media sosial dan sebagainya. Kemudian ada juga yang generate data yang dibuat secara langsung oleh si peneliti gitu, orang yang melakukan analisis datanya gitu, atau sistem melalui proses tertentu, kayak misalkan data dari sensor IoT, hasil survei, atau eksperimen laboratorium.
Nah, dalam kenyataannya nih, proyek nyatanya kombinasi dari ketiga sumber data ini sering digunakan gitu ya. Misalnya startup e-commerce biasanya menggabungkan nih data penjualan internal, beberapa produk yang terjual, kemudian dari tren eksternal dari media sosial, apa yang sedang populernya gitu ya. Kemudian survei kepuasan pelanggan sebagai feedback dari pengguna. Jadi kombinasi ini bisa membantu mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perilaku konsumen. Gitu. Itu simpel-simpelnya. Gitu. Oke, itu berkaitan dengan data source-nya. Next, kita lihat lagi. Ini ada kasus nih, simple contoh kasus lah ya. Yang ilustrasi lah kalau di dunia nyata berkaitan dengan proyek di rumah sakit gitu ya. Jadi misalnya di sini ada sebuah rumah sakit yang ingin mengembangkan sebuah sistem prediksi kemungkinan pasien dirawat kembali dalam waktu 30 hari misalkan setelah keluar. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban rumah sakit dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Nah, data yang dikumpulkan itu berkaitan dengan demografis pasien. Itu kayak biasanya kayak usia, jenis kelamin, alamat, dan pekerjaan. Kemudian ada riwayat medis gitu ya, kayak diagnosa, pengobatan sebelumnya dan sebagainya lah ya. Kemudian ada hasil lab dan juga catatan kunjungan ke rumah sakitnya itu seperti apa, kapan tanggal masuk, tanggal keluar, rawat dan sebagainya lah yang begitu. Dan kemudian dilakukan eksplorasi data gitu ya, dimana kita bisa melihat distribusi kelompok usia pasien dengan menggunakan histogram untuk memahami kelompok umur yang paling sering dirawat ulang gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan correlation analysis antara hasil lab tertentu. Misalnya ada pengecekan kayak kadar gula darah dengan kemungkinan rawat inap ulang misalkan kayak gitu kan. Biasanya kalau yang diabetes sering berulang ya. Kemudian mengamati pola frekuensi kunjungan pasien yang memiliki penyakit kronis kayak gitu. Nah, adapun masalah kualitas data yang sering ditemukan di sini gitu ya. Biasanya ada nilai lab yang hilang. Ada beberapa nilai yang hilang atau missing value dalam kolom misalkan level glukos misalkan, atau misalkan ada duplikasi ID pasien sehingga misalkan data rawat inap jadi ganda munculnya, atau beberapa format tanggal tidak seragam kayak tadi saya pernah bilang ada DDMMYY atau ada DDMMYYY atau dibalik dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari kasus ini gitu ya, kita mau nunjukin nih kalau pemahaman data itu tidak sekedar membaca tabel sebetulnya. Kita perlu memastikan nih data bisa dipercaya sebelum kita membangun sebuah model untuk prediksi. Karena jika tidak nih, kalau datanya tadi asal-asalan, nanti kalau misalkan kita mau membuat algoritma atau model dari pola yang salah dan hasilnya juga akan menyesatkan lah pastinya. Kalau misalkan prediksinya pasien sehat akan dirawat kembali hanya karena data tidak lengkap, bahaya kan gitu ya. Memprediksi pasien sehat akan dirawat kembali hanya karena data tidak lengkap, wah bahaya nih, jadi kemana-mana nih, jadi berantakan. Makanya ini penting gitu ya. Oke, itu dari case simpelnya lah gitu ya secara umum. Nah, adapun nih di sini teknik eksplorasi ini bisa macam-macam. Dimana eksplorasi data bisa bantu kita memahami pola dan hubungan di dalam sebuah dataset gitu ya. Kayak ada deskriptif statistik gitu ya. Biasanya teknik ini digunakan untuk kayak mau ngembangin karakteristik umum data. Jadi biasanya beberapa metrik utamanya kita pakai mean atau rata-rata.
median untuk nilai tengah, mode nilai yang paling sering muncul, varians berarti ya data deviation ya, keragaman data. Jadi kayak kalau contohnya kayak kita berbicara rata-rata umur pasien misalkan ada 45 tapi standar deviasinya 18, artinya pasien usia cukup tinggi gitu ya. Ya kayak gitu-gitulah gitu. Dan perlu dikelompokin lah kayak gitu, mau ngelompok-kelompokin data lah gitu. Kemudian apa ya? Jadi kalau misalkan intinya gini lah, yang namanya statistik deskripsi itu bisa bantu memahami gambaran umum data, bukan untuk membuat kesimpulan sebab akibat sebetulnya. Dan ini bisa jadi langkah atau fondasi sebuah visualisasi. Yang kedua, visualisasi ini nyambung nih gitu ya. Visualisasi data ini bisa membantu melihat pola dan distribusi dengan cara yang lebih intuitif gitu. Beberapa jenis visualisasi yang umum itu biasanya kita pakai histogram untuk melihat distribusi nilai, scatter plot biasanya melihat hubungan antar dua buah variabel, kemudian ada box plot biasanya untuk mendeteksi outlier, kemudian ada heat map biasanya untuk dipakai untuk melihat korelasi antar variabel. Jadi ini visualisasi bukan sekedar hiasan ya, tapi cara kita untuk memahami cerita di balik data gitu ya. Nanti kalian juga harus bisa belajar nih membaca pola, tren, dan potensi gitu ya, potensi-potensi anomali dari visualisasi. Yang ketiga, kita berbicara tentang korelasi nih. Korelasi analisis. Di sini kita mau menganalisis kekuatan hubungan antara variabel numerik menggunakan koefisien korelasi. Jadi bisa misalkan Pearson correlation atau hubungan linier, kemudian hubungan monotik, bisa naik atau turun gitu ya, bukan sifatnya ya bukan sifat linier lah gitu. Jadi garis bawah ya, untuk di sini itu bukan, hati-hati, korelasinya tidak berarti sebab akibat ya. Data yang berkorelasi di mana data yang misalkan ada data yang korelasi tinggi perlu diuji lebih lanjut gitu ya. Data yang berkorelasi tinggi perlu diuji lebih lanjut agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah. Jadi ingat ya, korelasi di sini bukan sebab akibat loh ya, gitu ya. Kemudian profiling tools. Nah, profiling tools di sini alat bantu untuk eksplorasi, seperti ada kita biasanya mainannya dengan pandas, pakai Python biasanya pakai pandas gitu ya. Kemudian Power BI atau Google Data Studio. Jadi sebenarnya tools ini bisa membantu mempercepat eksplorasi karena langsung memberikan ringkasan statistik nantinya gitu ya, distribusi atau missing value dan outlier dalam satu laporan gitu. Nah, hasilnya kita bisa bikin nantinya buat data understanding report nih. Ini data exploration technique ini bisa dipakai sampai ke sana gitu ya. Nextnya kita bahas nih ada kualitas data atau pemeriksaan kualitas data. Sebuah data bisa digunakan untuk permodelan, tentunya kita harus memverifikasi kualitasnya dulu gitu ya. Jadi kayak kalau berkaitan dengan missing data nih, kita harus melihat nih persentase nilai kosong dalam formnya itu berapa. Misalkan contohnya 25 nilai tekanan darah kosong, ya perlu imputasi dong gitu. Atau misalkan duplikasi record gitu. Duplikasi record dalam artian data ganda yang bisa menyebabkan bias kan ya. Nah, contohnya kayak data pasien muncul 2 kali dengan nilai yang berbeda. Lah, gimana nih gitu. Kemudian outlier atau anomalis gitu ya. Ini berkaitan dengan
nilai ekstrim di luar batas normal, kayak misalkan suhu tubuhnya 60 derajat Celcius, ya jelas nggak valid. Siapa yang panas badan 60 derajat Celcius, 37 aja udah panas gitu ya, 40 aja udah kejang-kejang mungkin ya, ini 60 derajat Celcius, ya jelas tidak valid gitu. Atau misalkan data tipe mismatch gitu ya, berarti ketidaksesuaian tipe data. Jadi kayak misalkan tanggal lahir disimpan sebagai teks, ya enggak match atuh gitu ya, kayak gitu-gitu. Kemudian ada konsistensi, dimana kalau kita berbicara tentang konsistensi, it's mean berbicara tentang konsistensi antar tabel atau dataset. Jadi kalau misalkan namanya John di tabel A ditulis, jadi John-nya tadi misalkan John yang tadi JOHN, terus di tabel yang lainnya ditulisnya JON. Nah, itu kan nggak konsisten. Nah, itu perlu perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan pada tahap quality check ini kayak kita langkahnya itu semacam kayak memeriksa kesehatan data dari, kayak meriksa kesehatan si datanya tuh gimana sih gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita temukan nih, kita ada masalah nih, temukannya atau si datanya nggak sehat nih, maka tahapannya baru nanti data preparation. Kita harus perbaiki dengan metode mau nanti menghapus duplikasi, mau mengisi nilai kosong dengan mean atau median, mau melakukan normalisasi nilai ekstrim, atau menyatukan format nggak, ya bebas gitu. Jadi banyak caranya gitu. Jadi intinya kesana ya. Oke, kita rangkum deh mata kuliah kita hari ini. Jadi ringkasan utamanya itu adalah untuk hari ini, tahap data understanding itu adalah jembatan antara pemahaman bisnis dan permodelan data. Jadi poin paling pentingnya itu adalah kita harus menentukan kelayakan datanya yang nantinya akan digunakan dalam proyek. Kemudian melibatkan aktivitas sistematik kayak pengumpulan deskripsi, eksplorasi, dan validasi. Kemudian kita membantu mengidentifikasi resiko sejak awal, seperti data yang kayak mengecek data yang tidak lengkap atau kualitasnya rendah gitu ya, kita membuat report seperti itu. Kemudian hasil utamanya atau keluarannya atau outputnya itu berupa data description report dan initial data quality report. Nah, tahapan ini tuh sangat penting nih, karena ini adalah menentukan apakah proyek bisa dilanjutkan atau perlu dikaji ulang. Jadi data understanding ini perlu diperhatikan, karena kalau data understandingnya matang, itu akan menghemat waktu, bisa mencegah kesalahan modeling dan meningkatkan akurasi hasil analisisnya gitu. Jadi intinya penting lah ya untuk mengecek kembali si datanya. Jadi jadi intinya dari data sesi hari ini, saya harap kalian bisa paham nih arti pentingnya tahapan data understanding dalam keseluruhan siklusnya. Kemudian mampu bedakan antara deskripsi, eksplorasi, dan pemeriksaan kualitas data gitu ya. Jadi lebih ke sana. Ingat ya, perlu diingat lagi, kualitas model ditentukan oleh kualitas data. Jadi data understanding bukan sekedar tahapan teknis nih, tapi juga tahapan untuk berpikir kritis dalam memastikan bahwa setiap keputusan berbasis data benar-benar dapat dipercaya gitu ya. Oke. Jadi untuk materi hari ini mungkin sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah tetap fokus sampai akhir. Sampai jumpa next session.